Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Perkenalkan, nama saya Ridha Kristiadi dari kelas Farmasi D. Saya akan mempresentasikan jurnal analisis senyawa berbahaya parfum isi ulang yang dijual di Kota Padang menggunakan metode kromatografi gas spektrometri massa. Abstrak. Parfum banyak digunakan oleh sebagian besar orang di dunia ini. Mengingat peningkat permintaan parfum telah menyebabkan banyak produsen curang dengan menambahkan senyawa berbahaya dan juga tidak terdaftar oleh Badan Nasional Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis senyawa berbahaya dalam parfum tidak terdaftar yang dijual di pasar raya Padang Kota dengan menggunakan metode kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS. Di studi ini sampel A, B, C, dan D, E dikumpulkan dan nilai berat jenis dan indeks bias sampel dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 sampel menggunakan bahan kimia yang relatif sama senyawa. 12 senyawa terdeteksi dan 7 diantaranya adalah berbahaya bagi kesehatan pada parfum isi ulang, yaitu dipropilen glikol, linalool, lili aldehida, benzenepentanol, dimetil benjil, karbinil asetat, dihidrometil jasmonate, alfa heksil, cinamide aldehid. Berdasarkan keamanan bahan lembar data atau MSDS, pemantauan rutin bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan parfum yang dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi pengguna harus dikendalikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Selanjutnya, metodologi penelitian. Bahan kimia. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 sampel parfum isi ulang tidak berizin yang beredar di pasar raya Padang, aqua destilla, dan etanol. Untuk peralatannya, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kromatografi gas spektrometri massa, termometer, refraktometer, pignometer, timbangan elektrik. Untuk prosedur penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya ialah 1. Pengambilan sampel. Sampel diambil dengan cara simple random sampling, yaitu dengan cara mencatat merek parfum isi ulang yang dijual bebas di pasar raya, kemudian diberi nomor, dikocok dan diambil 5 nomor yang berbeda. Lokasi pengambilan sampel adalah di pasar raya Kota Padang. Yang kedua, penetapan berat jenis. Penetapan berat jenis dilakukan dengan menggunakan pignometer ukuran 5 mili. Pignometer kosong ditimbang,
kemudian ditimbang piknometer berisi air dan sampel parfum sebanyak 5 mili. Nilai berat jenis senyawa dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut yang ada di slide ini ya. Itu rumusnya. Yang ketiga adalah penetapan indeks bias. Penetapan indeks bias dilakukan menggunakan refraktometer berdasarkan metode yang dilakukan Iswara. Untuk yang keempat adalah analisis sampel dengan GCMS. Analisis sampel menggunakan GCMS KIP 2010 plus SIMAJU dengan kondisi analisis sebagai berikut. Kolom berjenis RTX 5MS 30 mm dengan diameter internal 0,22 mm. Gas pembawa yang digunakan helium dengan tingkat temperatur injektor 320 Celcius. Tekanan 13,7 kPa, aliran total 40 mili per menit, aliran kolom 0,50 mili per menit, kecepatan linear 25,90 cm per detik. 5 sampel parfum isi ulang yang terdiri dari sampel A, B, C, D, dan E masing-masing diambil 1 mili dan dimasukkan dalam labu ukur yang berpenutup. Selanjutnya sampel tersebut dianalisis dengan GCMS. Yang kelima, analisis sampel dengan spektrometri massa. Analisis sampel dengan spektrometer massa dapat ditentukan dengan menghitung fragmentasi massa M per Z. Hasil spektrometri massa dibandingkan dengan angka similarity index atau SI pada pustaka kromatografi gas spektrometri massa. Angka similarity index yang lebih besar dari 92% dianggap menyerupai fragmentasi puncak senyawa yang pada puncak kromatografi gas, sehingga disimpulkan bahwa puncak tersebut adalah senyawa yang sama dengan senyawa yang terbaca pada kromatografi gas. Bila ditemukan nilai similarity index yang sama dari fragmentasi sebuah puncak, maka dipilih fragmentasi senyawa dengan berat molekul terendah sebagai fragmentasi puncak yang dianalisis. Analisis data dari hasil spektrometri massa yaitu dengan menghitung rumus molekul dan menghitung nilai fragmentasi M per Z. Hasil dan diskusi. Dalam penelitian ini, selain melakukan analisis secara kimia, juga dilakukan analisis secara fisika dan diperoleh hasil sebagai berikut. Penentuan bobot jenis dilakukan dengan menggunakan piknometer. Masing-masing sampel di pipet sebanyak 5 mili dimasukkan ke dalam piknometer 5 mili sampai tanda batas, kemudian ditimbang dan diperoleh hasil bobot jenis dari masing-masing sampel, yaitu sampel A dengan hasil 1,2033 G per ml, sampel B 0,9840 G per ml, sampel C 1,4208 G per ml, sampel D 1,0019 G per ml, sampel E 1,2030 G per ml. Penentuan indeks bias dapat dilakukan dengan menggunakan refraktometer untuk melihat batas gelap dan terang pada lensa. Kemudian diperoleh hasil indeks bias dari masing-masing sampel, yaitu pada sampel A 1,46, pada sampel B 1,46, sampel C 1,48, sampel D 1,43, dan sampel E 1,45. Hasil penentuan bobot jenis sampel dapat dilihat pada tabel 1.
Identifikasi sampel parfum menggunakan kromatografi gas dilakukan dengan cara sampel parfum diinjeksikan ke dalam ruang injeksi yang telah dipanaskan. Sampel kemudian dibawa oleh gas pembawa melalui kolom untuk dipisahkan. Di dalam kolom fase diam akan menahan komponen-komponen secara selektif berdasarkan koefisien distribusinya. Kemudian akan dialirkan ke detektor yang memberi sinyal untuk kemudian dapat diamati pada sistem pembaca. Ini tabel satunya bisa dilihat ya. Kemudian identifikasi sampel parfum dengan menggunakan spektrometri massa dengan data spektrum massa standar yang tersimpan dalam kepustakaan instrumen GCMS. Perbandingan dilakukan dengan melihat nilai similarity index senyawa yang ada pada komputer. Semakin tinggi nilai similarity index, maka senyawa itu akan semakin mirip dengan senyawa yang dianalisis, sehingga dapat ditampilkan bahwa sampel tersebut sama. Hasil analisis senyawa kimia menggunakan kromatografi gas spektrometri massa ada gambar 1 sampai 4. Ini gambarnya bisa dilihat ya. Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan terdapat senyawa kimia yang relatif sama antara sampel A pada gambar 1, sampel B pada gambar 2, sampel C pada gambar 3, D4, dan E pada gambar 5. Kemudian dapat diklasifikasikan senyawa yang dianggap berbahaya berdasarkan material safety data sheet atau MSDS, yaitu A. Dipropilen glikol seperti yang terlihat pada gambar 6. Dipropilen glikol merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul CH3CHOHCH2 2O berwujud cairan kental sedikit larut dalam air dengan titik didih 233 derajat Celcius, larut dalam toluen dan dalam air. Fungsi dipropilen glikol dalam parfum adalah sebagai zat fiksatif. Zat fiksatif berfungsi sebagai perekat atau pengawet aroma. Zat fiksatif juga berfungsi sebagai penetral cairan kimia karena di dalam fiksatif terdapat sedikit pH yang berfungsi atau berefek tidak menimbulkan iritasi pada kulit, namun pada batas paparan tertentu berdasarkan data material safety dataset MSDS diperoleh dipropilen glikol dapat menyebabkan iritasi mata ringan, sementara kontak yang terlalu lama tidak akan menyebabkan iritasi kulit yang signifikan. Potensi efek kesehatan yang lain adalah sedikit berbahaya jika terjadi kontak kulit, kontak mata, dan tertelan. Berikut adalah batasan paparan menurut Departemen US atau ACGIH, yaitu dengan batas paparan 200 ppm. Yang B, linalol. Seperti yang terlihat pada gambar 7, linalol adalah senyawa yang memiliki rumus molekul C10H18O. Menurut material safety dataset atau MSDS, linalol adalah senyawa beracun. Kontak yang lama dengan senyawa linalol akan meningkatkan aktivitas saraf sensorik pada serangga pada konsentrasi yang lebih besar, menyebabkan kejang dan kelumpuhan pada serangga. Begitupun jika terhirup oleh manusia dapat menyebabkan iritasi pernapasan, bahkan menyebabkan kehilangan kesadaran. Berikut adalah batas toksis berdasarkan hasil percobaan terhadap hewan percobaan, yaitu
LD50 tikus oral 2,790 mg per kg, LD50 tikus atau kulit 5,610 mg per kg. Yang C, benzen pentanol. Senyawa benzen pentanol merupakan senyawa kimia yang memiliki rumus molekul C11H15O. Seperti yang terlihat pada gambar 8, senyawa ini adalah pelarut industri utama dan digunakan dalam proses produksi plastik, minyak, karet, sintesis, dan pewarna. Benzena diproduksi secara alami dalam kebakaran hutan dan gunung berapi, serta merupakan karsinogen dan komponen utama dalam asap rokok. Lanjutan, paparan benzena bisa mengakibatkan efek kesehatan yang sangat serius. Paparan tingkat tinggi menyebabkan gangguan pernapasan, pusing, mengantuk, sakit kepala, dan mual. Jika tertelan, benzen membuat detak jantung menjadi lebih cepat, muntah, dan iritasi lambung. Benzena yang tertelan dalam jumlah besar bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tingkat eksposur benzen pada seseorang dapat diukur dengan tes napas atau tes darah. Kedua tes ini harus dilakukan segera setelah paparan karena benzen cepat menghilang dari tubuh. Senyawa kimia ini sangatlah berbahaya karena bersifat karsinogenik yang pada kadar tertentu dapat memicu sel kanker pada manusia. D. Lilialdehid, seperti yang terlihat pada gambar 9 yang tadi ya. Lilialdehid merupakan senyawa kimia yang sering digunakan dalam pembuatan parfum karena memiliki aroma lili atau peleli yang sangat disukai oleh kaum wanita maupun pria. Tapi berdasarkan material seperti datasheet MSDS, senyawa tersebut mengakibatkan iritasi kulit dan dapat menyebabkan sensitisasi jika terkena kulit, mengiritasi mata jika terhirup, dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan jika tertelan, dapat mempengaruhi perilaku sistem saraf pusat dan dilakukan pada hewan percobaan. Pada efek reproduksi telah menunjukkan toksisitas pada hewan percobaan laboratorium dan menunjukkan efek teratogenik pada hewan percobaan. Berikut adalah batas toksik berdasarkan LD50 kelinci oral 3,700 mg per kg, LD50 kelinci kulit 2,000 mg per kg. E. Dihidrometil jasmonat, seperti yang terlihat pada gambar 10 tadi, yaitu dihidrometil jasmonat adalah ester dan senyawa aroma difusi dengan bau samar-samar mirip dengan melati. Senyawa ini digunakan sebagai zat pewangi dalam parfum. Dalam material seperti datasheet atau MSDS, metil dihidrojasmonat tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh sehingga masih bisa digunakan sebagai zat pewangi dalam parfum. Dalam penelitian ini, senyawa dihidrometil jasmonat merupakan senyawa pokok dari komponen zat pewangi pada kelima sampel parfum tersebut. F. Dimetilbenzil karbinil asetat, seperti yang terlihat pada gambar 11 tadi. Dimetilbenzil karbinil asetat adalah sejenis senyawa organik dengan rumus molekul C12H16O2. Senyawa ini merupakan ester yang dihasilkan kondensasi benzil alkohol dan asam asetat. Senyawa ini ditemukan secara alami pada kebanyakan bunga, merupakan kandungan utama minyak esensial bunga melati dan kenanga. Oleh karena itu, senyawa ini digunakan luas dalam komposisi pembuatan parfum dan kosmetik. Seperti halnya pada
Hidrometil jasmonat, senyawa ini merupakan senyawa pokok dari komponen zat pewangi dalam pembuatan parfum. Meskipun demikian, menurut material seperti datasheet, senyawa ini memiliki potensi berbahaya tetapi bukan terhadap manusia, melainkan bagi organisme air dapat menyebabkan efek yang merugikan jika jangka panjang. G. Alpha heksil sinamik aldehid. Seperti yang terlihat pada gambar 12 tadi, alpha heksil sinamik aldehid berdasarkan metode seperti datasheet atau MSDS. Jika senyawa ini tertelan akan menyebabkan aspirasi ke dalam paru-paru dan risiko pneumonitis kimia dan konsekuensi serius bisa terjadi. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa senyawa ini dapat menyebabkan iritasi mata dan kerusakan pada beberapa orang jika terjadi kontak kulit. Tidak memiliki efek kesehatan yang merugikan. Berikut batas toksik berdasarkan LD50 kelinci kulit. Lebih dari 300 mg per kg, LD50 kelinci orang lebih dari 500 mg per kg. Ini gambarnya ya, yang untuk kesimpulannya, dari kelima sampel parfum yang dianalisis menunjukkan adanya senyawa kimia yang relatif sama antara sampel A, B, C, D, dan E, yaitu dipropilen glikol, linalol, benzenepentanol, lilialdehid, hidrometil jasmonat, alpha heksil sinamik aldehid, heksil metil piranoidan, 7 AC6 ET 1144 Me4, tetralin, heksaboran, 5 ispropiliden, 6 metil, 369 dekatrien, 2 ON, oktanal, 2 dimetil benzil karbonil asetat. Berdasarkan metode seperti datasheet, senyawa yang memiliki potensi berbahaya yang terdapat pada parfum isi ulang yang dijual bebas tanpa memiliki izin edar, yaitu dipropilin glikol, linalol, lilialdehid, benzenapentanol, dimetil benzil karbonil asetat, dihidrometil jasmonat, dan alpha heksil sinamik aldehid. Senyawa-senyawa ini berbahaya pada konsentrasi tertentu dan perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah terhadap parfum ilegal yang beredar di Kota Padang. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke. Suaranya di mana, Jar? Laptop pun HP?